Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Salam Pancasila. Dewan Juri yang arif lagi bijaksana, saudara sebangsa setanah air. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Zat yang telah menciptakan dualisme dunia, yang mana ia tidak akan pernah ada satu jika tidak ada dua, sehingga terciptanya langit dengan bumi, bulan dengan bintang, daratan dengan lautan, si cantik dengan seburuk rupa, hingga sempurnalah kehidupan di alam semesta ini. Saudaraku sebangsa setanah air, kemajemukan agama pada satu sisi merupakan modal kekayaan budaya karena dapat menjadi sumber inspirasi. Namun pada sisi lain dapat berpotensi mencuatkan konflik sosial, terutama jika kemajemukan itu tidak bisa dikelola, disikapi dengan baik, dan di antara sesama pemeluk agama tidak saling menghargai dan menghormati. Dalam masyarakat multikultural, sering tidak dapat dihindari berkembangnya paham-paham atau cara hidup yang didasarkan pada etnosentrisme, primordialisme, politik aliran, dan sektarianisme. Untuk itu, semboyan Bhinneka Tunggal Ika atau keragaman yang bersatu menjadi sangat penting dipedomani agar tercipta sinergi positif dari keragaman agama yang akhirnya menciptakan sikap beragama yang harmoni dan terintegrasi. Oleh karena itu, izinkan saya, Rian Ramadhani, dari Madrasah Aliyah Negeri 2 Bekasi, membawakan sebuah pidato yang berjudul Peran Pancasila dalam menjaga kerukunan beragama. Saudaraku sebangsa setanah air, Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia telah menjadi panduan bagi masyarakat dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya berkaitan dengan ranah politik dan sosial, tetapi juga dimensi yang sangat dalam pada konteks keberagaman. Sebagai bangsa yang beragam dalam suku, agama, budaya, dan bahasa, Indonesia menghadapi tantangan untuk memadukan nilai-nilai Pancasila dengan praktik beragama yang benar. Hal ini disebabkan karena banyaknya konflik dan kekerasan dalam konteks keberagaman. Beberapa contoh konflik dan kekerasan di Indonesia, seperti konflik pembakaran masjid di Tolikara, Papua tahun 2015, konflik pembakaran gereja di Aceh Singkil tahun 2015, dan konflik pembakaran vihara di Tanjung Balai tahun 2016. Jika diperhatikan dari sisi korban konflik kekerasan, maka konflik yang diiringi kekerasan dialami oleh agama-agama, baik Muslim, Kristen, maupun Buddha. Peristiwa-peristiwa kekerasan ini yang terus terekam dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia dan memberikan kesan seolah Indonesia adalah bangsa yang intoleran. Statement ini sekilas benar, namun di sisi lain terbantahkan karena masih banyak wilayah di negara Indonesia tercinta ini yang nyata-nyata merupakan wilayah yang nyaman dan damai. Berpancasila hakikatnya adalah merangkul dan mengaktualisasi beragama yang benar dalam konteks keragaman. Pancasila sebagai suatu pandangan hidup memiliki potensi untuk menjadi dasar beragama yang kokoh dan inklusif. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, menyeratkan pengakuan akan keberadaan Tuhan sebagai sumber segala kehidupan dan kebijaksanaan. Namun sila ini tidak dapat mengikat pada suatu agama tertentu, melainkan mengajarkan toleransi dan penghormatan terhadap keberagaman keyakinan agama. Oleh karena itu, berpancasila dalam konteks beragama adalah menerima keberagaman dan mengakui bahwa ketaatan pada agama masing-masing merupakan hak asasi yang harus dihormati. Berpancasila dalam konteks beragama berarti menghilangkan sekat-sekat pemisah antar agama dan membangun dialog antar umat beragama untuk saling memahami dan menghormati perbedaan-perbedaan tersebut. Berpancasila hakikatnya beragama yang benar adalah menghayati nilai-nilai Pancasila sebagai dasar bagi sikap, tindakan, dan hubungan keberagamaan. Ini mengajarkan kita untuk menjalankan agama dan menghormati perbedaan, membangun dialog antar umat beragama,
dan memprioritaskan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Dalam era globalisasi dan interkoneksi, memahami hakikat Pancasila dalam beragama adalah langkah penting untuk menjaga harmoni dan kedamaian dalam masyarakat yang beragam. Mari sama-sama kita menjaga kerukunan umat beragama, yaitu kerukunan internal umat beragama, kerukunan antar umat beragama, dan kerukunan antar umat beragam dengan pemerintah. Sebelum saya tutup pidato ini, izinkan saya membawakan sebuah pantun. Umat Islam merayakan Lebaran, umat Kristiani bernatal kemarin. Modernisasi beragama kita laksanakan agar damai bumi pertiwi ini. Buah durian isinya putih. Cukup sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.